Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di Flutter Basic event yang saya buat untuk teman-teman, untuk komunitas, supaya kita bisa kumpul bareng, ngobrol bareng, sharing bareng di sini, membahas dunia tech dan juga Flutter pada khususnya. Dan ini adalah hari yang kedua. Dan ini udah hari yang kedua, kemarin kita udah membahas tentang pembukaan, perkenalan, sama roadmap. Kenapa saya bahas lagi roadmapnya? Karena ternyata dari survei yang kemarin saya buat itu banyak yang pengalamannya itu 0 sampai 1 tahun ya. Jadi masih banyak yang baru kenal. Jadi saya coba ulas lagi biar teman-teman ada bayangan. Oh ternyata kalau mau terjun di dunia Flutter itu roadmapnya seperti ini. Jadi nggak bingung lagi. Ibaratnya kalau kita mau ada perjalanan tuh kita udah nyari rutenya dulu gitu. Jadi nggak waton berangkat ya gitu. Nah, udah yang penting berangkat dulu, nanti nyasar tanya orang gitu. Jadi jangan gitu. Ya bisa aja, bisa sih tetap sampai. Cuman kan bedanya nanti ini lama apa enggaknya kan beda gitu ya kan. Kemarin kita udah bahas roadmap-nya, jadi teman-teman sebenarnya ada bayangan dan untuk prosesnya bebas terserah teman-teman bisa belajar di mana aja. Di YouTube itu banyak banget ya yang mereka sharing teknologi ada ada PZN ya, program zaman now, ada Pak Sindika Gali, ada macam-macam lah gitu. Ada Pak Eriko kalau di Flutter gitu. Nah, terus kalau di luar ya ada namanya Maximilian, ada yang namanya apa ya, Hey Flutter nggak salah sekarang itu banyak itu. Ada Code with Andrea. Kenapa saya namanya Code with Bari itu ya saya misalnya dari Code with Andrea ya, karena dia terstruktur gitu cara cara belajarnya sampai dia bisa bikin course itu benar-benar terstruktur gitu. Saya akan buka di Flutter Dev kemarin initialization. Jadi kita langsung langsung coba belajar dari sumbernya langsung dari pusat lah gitu belajar pusat. Ya. Nah, untuk belajar decentralization itu kita bisa menggunakan dot project tanpa harus pakai Flutter pun bisa. Jadi saya coba buka di sini VS Code. VS Code. Nah, ya, kayak gini ya. Nah, kalau kita mau buat project Flutter atau dot itu kita bisa pakai command shift command P ya kalau di Mac ya. Kalau di Windows itu Control Shift P. Nah, terus di sini cari aja namanya dot gitu. Udah kelihatan nanti ke bawah ya. Dot new project kayak gini. Nah, dot new project terus kita coba belajar di sini terus pakai yang sebentar pakai apa yang tadi. Kita ulang lagi aja. Project terus pakai yang konsol aja nggak apa-apa nih. Pakai console application, command line terus kita taruh di folder terserah teman-teman. Nah, terus kita kasih nama di sini kayak dot JSON serialization contoh kita serialization gini. Nah, terus kita bisa belajar di sini gitu teman karena nanti fokus kita cuman paling kita running nanti akan ada di sini di terminal itu ceritanya. Sebentar terminalnya nggak muncul. Iya, terminal sini teman-teman. Nah, untuk munculin terminal ini teman-teman bisa pakai yang di atas ini terminal terus new terminal juga bisa. Terminal sini. Nah, ini kalau kita running di sini ini kan ada run di sini. Yang kita run ya cuman hello world doang di sini kayak gini. Gini. Nah, kita bisa aja. Nah, apa bedanya lib sama sama bin kadang gitu kan? Ya bebas aja, teman-teman bisa belajar lewat sini, bisa lewat sini. Cuman bedanya kalau pakai bin ini tuh adalah lokasi di mana nanti kalau kita running aplikasi dot itu dia akan baca dari folder bin gitu aja sebenarnya. Lib itu untuk menulis apa logik-logik apa logik-logik datnya ada di sini gitu. Nah, tapi teman-teman langsung bikin di sini pun nggak ada masalah gitu. Cuma di sini ya, teman-teman bikin pakai terus kayak di sini belajar atau learn JSON.dat nggak apa-apa terus ini kasih main gini kasih void main ini pun bisa terus tinggal print gini ya print hello world gitu bisa kayak gitu. Nah, terus nanti teman-teman running di sini nggak ada masalah gitu kami juga belajar ya di sini nggak apa-apa jadi soalnya kita fokusnya ke belajar datnya gitu dan kita nggak fokus membuat aplikasi yang jalan di Dart doang gitu kalau kita fokus ke situ nanti di sini letak letak library-nya atau letak kode-kode yang berhubungan dengan apa yang kita buat nanti runningnya dari sini gitu dari bin ini dia running kayak mainnya tuh di sini hubungan kayak gitu konsepnya kayak gitu. Nah di sini terus kita coba kita baca oh tadi di sini ya. Nah di sini selesai saya nah boleh nggak
yang kemarin saya share di PDF-nya itu ada yang berbahasa Indonesianya lengkapnya. Cuma di sini kita coba langsung masuk ke codingannya. Nah, di sini ya. Setelah session itu nanti dia butuh namanya .convert itu ceritanya. Nah, ini seumpama nih kita punya JSON seperti ini gitu. Ini JSON seperti ini. Nah, itu kita bisa buat kayak final user terus JSON string as map. Nanti kita cara manggilnya seperti ini gitu konsepnya. Kita coba ya. Kita coba copy terus kita buat di sini itu ini biasanya string. Nah, ini saya pakai copilotnya saya nonaktifin dulu ya. Kalau belajar nggak usah pakai kayak gini ya teman-teman ya. Nanti kita ini ketergantungan gitu. Nah, contoh di sini kita buat string gitu kan, JSON string gitu ya. Nah, terus kita buat yang kayak gini. Bentar. Nah, 3 gini. Nah, habis itu kalau kita copy seperti ini, nah ini kita udah dalam bentuk JSON string gitu. Kayak gini, ini JSON string. Nah, walaupun aslinya JSON ya, di JSON itu ya yang nanti kayak respon dari API gitu. Cuman seperti ini pun bisa untuk latihan ya, untuk latihan di lokal. Kita buat versi JSON-nya seperti ini. Bisa petik satu, bisa petik dua ya teman-teman ya. Ini kok masih masih hidup ya. Nah, terus serialization itu apa? Nah, serialization yang tadinya dari JSON string itu nanti kita bisa decode gitu. Decode itu adalah yang tadinya string itu akan dijadikan map gitu. Mapnya itu key-nya string, value-nya itu dinamik. Kenapa dinamik? Karena value-nya ini bisa macam-macam gitu. Bisa string, bisa integer, bisa bisa list kayak gitu ya ceritanya ya. Nah, kayak di sini kan nanti ini aslinya kan integer string-string kan gitu. Nah, kita coba di sini dia bilangnya final user decode JSON string gitu. Final user JSON decode. Nah, JSON decode ini dia import, ini ada auto import from .convert. Udah oke aja tuh diklik di enter atau diklik. Nah, seperti ini. Nah, source-nya itu kita ambil dari JSON string. Nah, seperti ini. Kayak gini. Nah, kalau di sini dibilang as map string ya biar mastiin bahwa ini nanti hasilnya seperti ini. Ini nggak dipakai pun sebenarnya bisa, cuman apa nanti ketika ada problem ada error nanti dia nggak spesifik gitu. Kalau kayak gini kan udah dipatok gitu. Dia pasti ini. Jadi bisa kita ikuti dulu aja. Kalau belajar kita ikuti aja dulu. As map gitu kan. Ini tipe datanya map, dia string dinamik. Dinamik ya. Dinamik. Nah, gini ya. Ini kalau salah di pertemuan yang Flutter Basic 1 ya. Flutter Basic 1 itu di pertemuan kedua ada kayaknya. Map ya, map. Jadi ini bahas di collection lah gitu. Nah, setelah itu user ini ya kan, user ini kita udah bisa ngeluarin, kita udah bisa ambil. Contoh intinya tuh kayak gini. Bagaimana kita bisa menampilkan nama Joseph? Bagaimana kita Joseph John Smith gitu. Bagaimana kita bisa menampilkan email yang ini John John example gitu. Sebenarnya utamanya tuh itu sebenarnya nih kayak gini. Print bagaimana kabarnya gitu kan kayak gitu sebenarnya. Nih coba ya print gitu kan. Terus bagaimana kabar gitu kan. Kabarmu, kabarmu, hai kawanku, wes kayak kawanku. Nah, terus ini pakai pakai interpolation seperti ini. Nah, setelah itu user, user. Kalau kita kayak gini doang, nih contoh kita kita running ya, klik. Nah, ini dia akan ngeluarin semuanya. Dia akan ngeluarin mapnya gini, keluar mapnya ini. Cerita. Nah, kalau kita pengen dapetin si Jones-nya doang, itu kita sudah bisa pakai seperti ini. Name gini. Nah, coba ya. Kita running. Nah, name-nya doang kan nih di sini. Kayak gitu. Name. Terus di sini ini ini email saya, contoh gitu ya. Ini email saya. Ini email saya gini ya. Terus net user email. Nah, kayak gini. Email. Jadi aslinya kenapa kita perlu belajar JSON serialization supaya kita bisa ambil data-datanya ini gitu. Nah, maksudnya apa? Nih contoh kita ke apa itu Postman ya, kita ke Postman gitu. Nah,
Jadi kita tahu kenapa kita harus belajar seperti itu. Nah, contoh ini ya Postman ini ya, ini apa itu yang dari Mitras, dari Mitras. Nah, contoh kayak ada seperti ini. Nah, kita pengen dapat transaction statusnya gitu. Nah, caranya gimana? Ya kita ini JSON string, ini JSON. Terus JSON-nya kita decode supaya bisa jadi objek. Kalau sudah jadi objek, kita bisa kita bisa ambil value-nya berdasarkan key-nya gitu ceritanya. Gitu. Ini key, ini value. Jadi kalau kita sudah decode, kita bisa ambil value ini dengan key-nya. Ini kan value, ini key gitu kan. Ini key, ini value gitu. Terus seperti itu. Gitu. Kayak gitu ceritanya. Nah, ini pun yang saya ini sekalian praktek kayak tadi. Nah, kayak tadi saya bisa bisa apa itu generate generate QR contoh. Nah, nanti ada yang namanya body gitu, body. Maksudnya ini post ya, post kan dia perlu body, terus nanti ketika kita send nanti akan ada responnya di sini nih, ada responnya. Responnya seperti ini. Nah, seperti ini nanti kalau kita sudah belajar JSON serialization dan fokusnya ke decode, bagaimana kita merubah JSON string menjadi objek, kita bisa dapetin URL-nya ini. URL-nya ini yang kita tampilkan. Contoh kita URL ini, hasilnya apa? Ini hasilnya QR code. Kalau teman-teman scan ini, coba scan pakai GoPay, pakai perbankan, pakai banknya teman-teman gitu, yang pakai QR. Ini asli gitu. Asli. Nah, itu kita bisa tampilkan ini ke aplikasi kita. Nah, itu ya tadi kita membutuhkan ilmu JSON serialization-nya itu gitu. Jadi beneran ini bener-bener penting gitu istilahnya. Penting dan teman-teman harus pelajari secara matang gitu. Makanya ini saya tunjukkan dipakainya di mana gitu. Emang saya suka belajarnya seperti itu gitu. Jadi belajar teorinya habis itu kegunaannya di mana. Konsepnya kayak gitu. Nah, itu kita kembali ke Postman ini. Jadi seperti itu, kita bisa ambil ini, kita bisa ambil. Nah, ini kan kayak tadi ya bahwa key value string ini string, tapi di sini ada string ini list gitu ya kan, ini list atau array ini. Nah, array-nya pun di dalamnya tuh ada objek. Objeknya itu di dalam ada key lagi, ada value lagi, key lagi, value lagi. Nah, itu jadi JSON serialization seperti itu. Dia bisa bisa bertingkat lah gitu ya. Di dalam objek ada objek, di dalam objek ada objek gitu. Nah, terus nah, Mas kalau seperti ini kalau kita mau membuat ini apa itu menjadi sebuah objek paling cepat gimana ya? Aku biasanya pakai kalau zaman sekarang itu udah ada namanya generatornya gitu. Jadi saya biasanya pakai quick tab gitu. Nah, contoh quick tab di sini, terus saya pakai open quick tab, terus pilih di sini yang language-nya itu .dat karena di sini banyak language-nya. Nah, terus ditaruh di sini aja seperti ini. Kita bikin kelasnya di sini, gitu Kak. Nah, nanti akan muncul, akan jadi objek kelasnya. Apa itu kelasnya? Nah, dengan ada kelas seperti ini, kita udah bisa to JSON sama from JSON nih. From JSON to JSON. Seperti itu. Enaknya seperti itu zaman sekarang ya. Tapi sebelum sampai sini, kita tahu konsepnya dulu. Konsepnya encode sama decode gitu. Konsepnya encode sama decode. Nah, jadi kembali lagi ke sini, ke dengannya mau tadi mana? Bentar, ini saya taruh di sebelah sini aja. Nah, di sini. Jadi konsep yang sederhana ini, yang cuma pakai JSON decode ini, ternyata impact-nya itu besar sekali gitu. Untuk kita membuat aplikasi besar apapun gitu. Di aplikasi apa pertahanan juga ya kayak gini juga gitu istilahnya kan gitu sebenarnya. Nah, kayak mungkin tombol rudal itu juga pakai kayak gini juga kan gitu kan. Bagaimana ngirim sinyal ke mana itu ke pangkalannya ya kan dari jarak jauh. Ya dipakainya gini dari apa itu dari objek nanti jadi string gitu kan gitu. Dibalik ini kali ini kan JSON decode tadi JSON encode-nya kayak gitu. Sebenarnya gitu. Jadi dari hal kecil ini ya nanti dipakai di berbagai macam aplikasi gitu. Ini kayak penengahnya lah gitu. Nah, kita lanjut ke sini dulu. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi kita butuh decode supaya yang tadinya string itu kita bisa ambil value-nya dengan cara seperti ini. Nah, tapi ini tuh baru cara yang manual gitu atau initialization JSON inline. Ini inline ceritanya dan ini nggak direkomendasikan karena ini tuh apa potensi untuk typo-nya besar gitu. Ini kan tulisan hardcode kan, ya kan. Name bisa aja di nama gitu kan. Kalau nama nanti dia akan nol gitu. Contoh di sini. Kita terlalu buru-buru jadinya nama gitu. Kalau kita running nggak dapat
nilainya nol gitu, ya kan. Nah, kalau nol, kalau aplikasi kita luas nanti, "Oh, kok nggak dapat? Udah bener kok, kamu yang salah." Nggak selesai-selesai gitu. Dan aku beberapa kali dulu sering lihat ada ya, dia ngoding masih pakai cara seperti ini gitu. Cara seperti untuk dapetin data dari JSON-nya gitu. Nah, itu nggak direkomendasikan karena potensi typo-nya besar dan yang lebih cara yang lebih bagus saja ada gitu kan. Pakai yang tadi JSON serialization-nya gitu. Nah, ini baru bahas ke sini. Terus kita masuk ke bawah. Nah, serialization inside model in class gitu. Nah, baru ada namanya user from JSON, user to JSON gitu. Nah, dari sini kalau kita tahu apa JSON-nya seperti apa, format seperti apa, kita buatkan kelasnya gitu. Kelas itu apa? Nah, itu udah dibahas di Flutter Basic yang satu gitu kan. Di situ ada, teman-teman coba diikuti lah gitu kalau pas nggak diikuti gitu. Atau yang saya kasih ya di LMS itu ada PDF yang agak panjang bahas tentang objek ya, ada object oriented OOP1, OOP2 gitu. Itu bisa teman-teman pelajari gitu. Nah, kalau kita bahas asal di sini kayak tapi aku ada ide sih pengen bikin yang bener-bener agak panjang, agak dalam gitu ya. Agak dalam sebulan gitu membahas tentang object oriented gitu. Cuman eh, banyak minatnya apa enggak gitu. Beneran kita back to basic 1 bulan 8 pertemuan gitu membahas OOP doang gitu. Jadi biar mateng banget gitu object orientednya gitu. Kalau OOP-nya kurang matang ya agak susah gitu ke mana itu ke generalization. Boleh Pak ya, tapi berbayar ya. Bayar nanti apa, nggak jadi deh Pak, santai aja. Nanti kalau 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 rame bisa saya buka. Versi 11 ya. Versi 11 ini aku udah ada ide nih mau bikin aplikasi hotel itu kan. Cuman nanti lihatlah gitu. Kalau emang teman-teman Islam mayoritas itu pengen belajar basicnya dan emang serius, saya bisa buka gitu. Kelasnya juga masih terjangkau lah gitu, masih di angka 100, 150 lah. 1 bulan. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini kan ini bentuknya kelas ya, ini kelas user, terus kita intinya itu kita buat ini namanya properties gitu, atau variable properties, name sama emailnya gitu. Nah, contoh di sini kita buat kelasnya di sini. Jadi kelas itu di luar itu. Atau bahkan kita bisa buat sendiri di sini. Contoh saya buat ya di sini. User titik dat seperti itu. Terus kita buat kelas user. Nah, terus kita kalau lupa, ini kita bisa copy aja. Apa ya tadi ya? Kita copy, tapi kita komen aja biar biar nggak bolak-balik bolak-balik. Nah, di atas kayak gini. Nah, habis itu saya komen seperti ini kan nggak ganggu. Nah, oh ada name, final string name gitu. Terus final string email kayak gini ya. Nah, kok merah-merah mas? Gitu ya merah-merah iya karena ini ya. Ini salah satu apa? Salah satu fiturnya null safety gitu kan. Null safety itu apa? Null safety itu apa sih? Gitu kan. Null safety. Ya null safety itu ya biar aplikasi kita itu terhindar terhindar dari potensi null gitu. Null karena null adalah salah satu penemuan teknologi yang menciptakan bug yang bernilai ratusan juta, bernilai ratusan triliun apa gitu kalau salah itu, nol itu. Nah, mungkin orang dulu waktu menemukan nol itu kayak, wah bagus nih, kalau saya kasih nol. Tapi ternyata nol itu bisa menjadi sangat mahal sekali kalau nggak dihandle gitu. Nah, di Flutter sendiri dia sudah menghandle nol itu, makanya ada null safety. Jadi kalau kita mengikuti aturan null safety, udah aplikasi kita tuh udah aman dari potensi error null gitu, konsepnya gitu. Makanya kan null safety ya, jadi dia lebih aman gitu dari potensi kena null. Nah, kalau seperti ini saya biasanya pakai generator, pakai komen titik kayak gini terus constructor ini final. Nanti akan dibuatkan seperti ini. Bahkan JSON selection-nya aja dibuatin, generate JSON selection. Nanti to map to from map to JSON-nya dibuatin kayak gitu. Nah, caranya gimana untuk generator seperti ini? Ini bahkan copy weight dibuatin gitu kan, copy weight. Terus nanti apa equality juga dibuatin gitu. Equality buat apa? Penting juga equality supaya objek yang kita buat itu dia beneran dianggap beda gitu. Kalau value-nya beda. Kalau nggak ada equality, ketika value-nya beda dan itu objeknya itu dari satu kelas itu dianggap sama, dianggap dianggap sama lah duplikat gitu.
Nah, itu salah satu fungsinya equality gitu. Nah, itu dibahas di object oriented seperti itu. Itu penting Mas, penting gitu karena ini nanti ngaruhnya kayak ke state management. Bagaimana ketika state itu nanti memanggil data dan datanya sama, ya dia nggak akan melakukan trigger gitu. Karena trigger itu dia akan membebani aplikasi gitu. Nah, jadi seumpama nih kita punya punya data di server gitu, ada 10 gitu. Nah, kita get satu jumlah lagi kita get lagi 10. Nah, karena sama-sama 10 datanya sama, itu kalau di set manajemen harusnya dia nggak perlu men-trigger atau merefresh UI-nya gitu. Karena ya sama, ngapain di-refresh lagi gitu. Kayak gitu. Nah, biar tahu ini sama apa enggaknya, itu salah satunya juga dengan equality gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, itu nanti dipelajari atau kita paham ketika banyak mencoba gitu. Nah, nah untuk generator ini itu kita perlu extension teman-teman. Nah, nama extensionnya itu adalah data model generator nggak salah itu namanya. Nah ini data class generator. Ini ya. Ini kayaknya udah nggak ada ini. Aku udah lama ya. Cuman teman-teman nyari aja yang selevel gitu. Namanya data class ya. Data class generator. Jadi ada beberapa yang mirip. Jadi teman-teman bisa pakai ini. Ini kan ada nih. Ada ini, ada ini. Pilih yang paling banyak ini ya, yang download. Nah ini kan ini 16.000 ya. 16.000 ini masih di maintenance ya. Ini bagus. Ini juga 20.000. Ini bintangnya 5, ini bintangnya bagus. Jadi pilih aja. Ini hampir sama kok. Dan bisa lihat ini ya apa itu nih. Kasih contoh nih. Data apa? Hampir mirip semua. Oh, langsung jadi kan. Kayak gitu. Nah, kita pakai ini kalau kita udah paham kelas, kita udah paham objek, ya, kayak gitu. Biar lebih lebih cepat proses untuk membuat pojonya atau membuat objeknya, membuat konstruktor kayak gitu, membuat macam-macam nih dibutuhin sebuah objek kayak gitu. Nah, itu makanya kan perlu belajar fundamental gitu. Karena saya dulu awal awal saya belajar di programming kan pakai Java ya. Itu juga saya dulu kursus lah gitu tahun 2009 kayaknya kalau saya ingat. Itu Java dan selama sebulan hampir 3 bulan pas sebulan waktu itu. Beneran bahas Java fundamental gitu. Bener-bener beneran ketemu itu cuma diajarin if else gitu. 2 jam itu bahas bahas tentang if else sampai kita bener-bener paham gitu. Karena itu banyak case-case di situ nanti kayak bagaimana kita mempelajari mencari bilangan genap bilangan ganjil, bagaimana kita membuat kayak piramida, piramida yang dia itu segitiga sama kaki, sama sisi, macam-macam gitu kan. Nah, itu beneran kita harus paham gitu. Nah, habis itu pindah lagi ke perulangan-perulangan, nanti ada lagi perulangan dicampur percabangan gitu kan. Nah, nanti baru masuk list gitu. Jadi beneran step by step dan itu apa dalam gitu. Sampai sampai konsep-konsepnya dibahas kayak gitu. Nah, jadi belajar soalnya waktu duluan saya bayanganku wah aku pengen belajar Java, pengen bikin web gitu. Nah, setelah senior ada senior gitu dengar, "Kamu belajar Java pengen bikin web," gitu kan. Ya, dia nggak mau jelasin gitu karena jelasin juga mungkin aku nggak paham gitu kan. Belajar dulu aja Java gitu. Istilahnya Java itu nggak cocok buat web gitu istilahnya kan. Ya Java itu ya buat back end, buat aplikasi Java itu buat aplikasi desktop ya. Kayak sekarang yang teman-teman lihat Kanza untuk rumah sakit itu kan pakai Java Desktop Spring gitu. Nah, kayak gitu itu eh, istilah powerfulnya di situ gitu Java gitu ada JDK-nya dia multi platform aku sukanya dulu gitu multi platform kan jadi bisa diinstal di Linux kayak gitu karena saya waktu itu pakai Linux. Nah, selama course 3 bulan itu nggak nyentuh UI ya teman-teman ya. Beneran di konsol seperti ini nih. Seperti ini teman-teman. Jadi saya membuat kelas gitu. Kelas kayak gini. Kelas kayak gini lagi. Nanti saya diajari kayak gini. Bikin variabel, string apa gitu kan. String nama sama dengan bahari gitu. Nah, nanti disuruh print, nanti disuruh perulangan gitu. For apa gitu. Nah, nanti bikin aplikasinya pun kayak gitu. Bikin aplikasinya pakai do gitu kan. Pakai do, while contoh gitu ya. Do, while gitu kan. Terus nanti kayak di sini ada variabel gitu kan. Contoh kayak gini, bool uh, stop gitu. Boolean stopnya masih false gitu. Sama ya false gitu. Nah ini well apa ya run gitu ya coba ya run. Sini true. Nah di sini ada
run gitu. Nah, kan selama run ya kan, selama run, dulu run ya kan, di sini dia masih proses gitu kan. Proses lagi gitu. Nah, nanti apa itu sampai nanti kayak run sama dengan false gitu, ya kan. Jadi kayak gitu tuh. Ini kayak dimasukkan gitu. Apa kamu lanjut? Tidak. Nah, tidak nanti jadi false, nanti berhenti. Jadi emang prosesnya itu beneran bikin aplikasinya di konsol kayak gini nanti. Kayak gitu. Running kayak gitu. Jadi apa itu aplikasinya dan kayak belajar oh bikin aplikasi apa perbankan tapi pakai konsol gitu. Jadi nanti ada menabung, nanti ada ambil, nanti ada kena potongan bulanan gitu kan. Nanti ada tutup akun, buka akun, pakai kayak gini gitu. Kalau gitu kayak rumah makan gitu kan. Nanti mau pilih makan apa, ini nanti terakhir harganya berapa. Masih pakai ini. Jadi kita belajar logiknya di sini gitu. Beneran nggak ada UI-nya gitu. Nanti semuanya ada di sini. Klik 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 kayak gitu. Kayak gitu. Nah, di situ jadi apa itu nih contoh-contoh di sini. Ini kan bisa nggak sih? Contoh print. Ah, bisa nggak ya? Coba ya. Oh gini, apa itu? int i sama dengan 0 contoh gitu ya. Nah, terus i plus plus gitu. Terus nanti sini if i sama dengan 10. Nah, kalau 10 baru runningnya diganti false gitu. Nah, kalau ini di running nanti dia akan ngeprint ini ya kan, ngeprint ini mungkin 9 kali gitu ya. Nah, kalau pengen tahu mungkin di sini. Di sini terus i kayak gitu. Nah, ini kalau kita running di sini, kita running begini. Nah, ya kan kan berarti dia kayak ngulang lagi ke sini lagi, ngulang ke sini, ngulang lagi ke sini. Nah, kalau di sini kita kasih kayak apa itu inputan, pakainya apa ya? Lupa aku. Kayak dia harus ngetikkan sesuatu kan dia berhenti dulu masukkan. Ketika di enter dia proses, selesai dia ngulang lagi ke atas. Nah, sampai kita bilang berhenti gitu. Kalau udah berhenti dia akan ganti statusnya akan berhenti gitu. Konsepnya kayak gitu. Belajar dari situ. Nah, itu nanti akan kita paham basicnya. Oke, kita lanjut ke usernya. Nanti user kita buatkan objeknya. Jadi dia bilang di sini selesaikan insert model class gitu. Nah, kalau seperti ini enaknya itu kita nggak akan typo nih seperti ini. Nanti karena udah pakai user from JSON seperti ini, nah kita nanti manggilnya seperti ini username gitu. Nah contoh ya, contoh di sini kita udah punya username ini ya kan. Terus from JSON-nya coba ini map-nya ya kan dalam bentuk map ke sini. Berarti from map nah di sini. Nah di sini saya tutup dulu. Ini juga saya tutup. Nah, oke. Di sini kita bisa seperti ini. Dia pertama bilangnya user map. Nah, berarti final user map sama dengan JSON decode, ya kan? JSON string. As map string dynamic. Oke, nah seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa final user sama dengan user titik user nah ini user from map. Nah, kayak gini. Bedanya di sini kita harus import kelasnya ini nih. Kelas user ini kita di sini diimport. Terus kita from map nih. From map kan dia butuhnya dynamic map map string dynamic map. Sama kan berarti ini kita masukkan ke sini. User map. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita bisa print print my name gitu. Nah, tinggal di sini kita kasih kurung buka kurung tutup ini user titik name. Nah, gitu. Karena posisinya kalau kita klik di sini yang map ini itu udah masuk ke name gitu nih. Pakai lewat konstruktor name kan. Yang email otomatis masuk ke email. Jadi cara manggilnya kita langsung manggil dalam bentuk objeknya apa itu propertiesnya langsung propertiesnya gitu. Jadi nggak akan ada typo gitu. Kalau kita typo di sini, nah, contoh gini ya, my email di sini kita typo contoh ya user my email itu nggak ada error dia merah-merah kayak gini. Di running nggak mau gitu. Running error nih, bilang error kan, so error nanti error, email nggak ada. Nah, otomatis kita bisa pakai email kayak gini, ini udah nggak error gitu. Jadi nggak ada kesempatan untuk
salah di sini gitu. Konsepnya kayak gitu nih, udah email kan gitu. Tapi kalau teman-teman pakai cara yang ini, pakai cara yang ini, stop map user 2 gini, terus pakai yang ini, nah, user 2 my email. Nah, ini nggak error gitu, nggak error. Cuma nanti dia nol hasilnya gitu. Nih, nol kan? Iya kan? Gitu. Nah, dengan cara ini kita akan terhindar dari nol gitu. Jadi beneran aplikasi kita akan running sesuai dengan kehendak kita. Konsepnya gitu. Itu untuk urusan yang ini apa itu decode gitu. Decode dan itu pakai hasil. Makanya kan ada ini tadi mana coba. Nah, ada ini gitu. Bantuannya ini dari sini akhirnya jadi kelas kan ini kelas. Ini namanya tadi ya JSON istilahnya apa tadi bilangnya. Nah, ini serialization JSON inside model class berarti ini. Ini adalah serialization JSON in model class gitu. Ini kelasnya ya kan. Nah, nanti ada from JSON-nya, ada nah encode-nya seperti ini. Encode itu ada yang JSON encode, ada JSON titik encode sama gitu teman-teman. Jadi nggak usah bingung mau cocoknya pakai yang mana ya, kembali kemarin ya. Bagusan JSON encode apa bagusan JSON titik encode Mas gitu kan, kayak gitu. Nah, yang nggak bagus yang kalian nggak nyobain gitu. Coba evaluation the function is revoked. Coba sebentar. Oh, nggak encode. Dia decode gitu. Nah, decode. Kalau decode dia perlu string kan gitu, jangan string. Kalau encode dia perlu map gitu nanti. Nah, kayak gitu. Ini bisa gitu. Nah, ini juga bisa nih JSON titik decode JSON titik decode yang ini bukan decoder, decode gini. Gitu ya teman-teman ya. JSON decode sama JSON decode itu sama gitu. Jadi janganlah kayak gitu nanti kalau gitu ya tanya di chat GPT lah gitu. Iya, paling seru sih gitu. JSON decode sama JSON.decode bagusan mana Mas ya gitu. Ya terserah kamu. Kalau kamu suka yang ada titiknya ya kan, yang ada andeng-andengnya pakai JSON titik decode gitu. Kalau suka yang mulus nggak ada andeng-andengnya gitu, nah itu pakai JSON nggak JSON langsung decode titiknya besar gitu ya kan. Kalau kamu suka yang kecil nggak ada besarnya sama sekali ya pakai yang titiknya. Kalau suka yang ada besarnya gini, nah pakai yang JSON decode kan enak ya gitu. Nah, gitu. Ya, apa itu yang besar di tengah lagi ya. Gitu. Itu jadi ada dua jenis. JSON encode pun sama. Nah, ini kan kita lagi bahas tentang JSON decode. Decode itu dari string jadi objek gitu konsepnya gitu. Nah, oke next ya. Next kita masuk nah ini. Nah, ada yang namanya JSON encode nih. Nah, to encode user pas the user object atau the JSON encode function you don't need to call the JSON method. Send JSON encode already JSON for it gitu kan. Nah, oh ada suara apa ini? Bentar ya. Saya mute dulu ya. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini ada juga JSON serialization JSON using encode general library. Nah, kita juga bisa apa itu pakai generator, konsepnya gitu. Generator. Nah, generator. Syaratnya itu kita perlu tambahan package namanya JSON annotation gitu kan. Terus JSON builder sama JSON serialization. Nah, ini ada dev maksudnya dia akan dimasukkan ke dalam dev. Jadi kita masuk ke sini, terus kita coba running di terminal, kita paste di sini, terus kita enter. Nah, dia akan download JSON encode, JSON annotation sama JSON builder. Dan kalau kita cek di dalam sini, nanti akan ada JSON annotation-nya di dependency, runner sama validation itu ada di dev. Nah, kayak dev titik dua ini maksudnya dia akan dimasukkan ke dalam dev dependency. Kayak gitu. Kalau annotation dimasukkan ke dalam sini. Nah, kenapa beda? Nah, ini karena JSON build runner sama JSON serialization ini dibutuhkan ketika fase development doang ceritanya. Fase development. Ketika nanti apa source code kita ini dikompil menjadi APK itu udah nggak perlu lagi gitu. Karena setelah dibuild setelah JSON, nah kan hasilnya sudah jadi. Hasilnya ini yang akan dipakai oleh compiler supaya menjadi APK bahasanya gitu. Jadi dia pakai hasilnya gitu. Tapi kalau proses membuatnya, alat-alat untuk membuatnya nggak perlu dibawa gitu, ibaratnya gitu. APK ini kan nanti yang didistribusikan ceritanya, distribusikan biar dipakai. Nah, alat-alat untuk membuatnya itu nggak perlu dibawa ke distribusi gitu. Kayak gitu. Contoh saya mau bikin lemari gitu ya, bikin lemari. Nah, bikin lemari kan kita perlu bor, perlu perlu paku, perlu apa? Perlu ganden ya, ganden apa ya? Palu ya kan.
perlu palu, mungkin perlu pahat gitu. Nah, itu ibarat itu dev gitu. Dev dependency gitu. Iya kan? Nah, itu kalau aplikasinya jadi, kalau lemarinya udah jadi dan dikirim ke klien, itu burnya jangan dibawa gitu. Nggak perlu istilahnya. Ya kalau mau dibawa ya boleh aja, siapa tahu emang belinya satu paket ya itu. Tapi nggak dibawa pun itu nggak jadi masalah, tetap berfungsi. Lemari tetap berfungsi, tetap bisa dibuka gitu. Nggak mungkin karena burnya nggak dibawa akhirnya eh, pintunya nggak bisa dibuka, ya nggak gitu juga gitu kan. Gitu. Jadi ibaratnya build runner sama JSON development, JSON selection itu dia cuma dipakai di fase development doang gitu. Jadi dia alatnya toolsnya doang gitu. Kalau udah jadi dengan, nah kalau JSON annotation ini dipakai terus gitu karena ya ini nempel di codingan, nempel di kode yang akan dibawa ke distributornya gitu atau dibawa ke APK-nya gitu, notasinya gitu. Ibaratnya kalau tadi ya kalau lemari ya mungkin JSON annotation-nya ini ya dia pakunya gitu atau apalah engselnya gitu ya gitu. Jadi karena udah dipasang ya udah gitu. Walaupun nggak kelihatan ya kan, kayak engsel kan untuk buka gitu kan dia nggak kelihatan, tapi ya dipasang, nggak, jangan sampai udah jadi ya kan mau didistribusikan dicabut gitu. Ya nanti pintunya jatuh gitu, nggak dipakai gitu. Prinsipnya gitu. Jadi emang kenapa saya pakai analogi-analogi dunia nyata ya karena objek oriented seperti itu. Kita apa yang ada di dunia nyata itu bisa dikonversi ke sebuah sistem kayak gitu. Dan semua semua sistem itu bisa dianalogikan dengan apa yang ada di dunia nyata. Itu salah satu kayak enaknya objek oriented ya gitu. Jadi kita menganalogikan sebuah objek masuk ke dalam dunia programming gitu. Objek oriented programming kayak gitu. Nah, oke. Nah, setelah itu kalau kita sudah masukkan library-nya. Nah, kita coba buat kelas di sini user. Nah, cuma nanti kelas usernya itu kita tambahkan JSON serialization-nya di atas ini. Sama kita tambahkan ini user titik g dat gitu. Sama nanti akan ada import annotation karena kita pakai ini nanti kita butuh import ini gitu. Nah, setelah itu yang perlu kita perhatikan, kita perlu membuat sebuah factory user from-nya. Cuman di sininya itu kita cuman ini ada keyword-nya ini nih. Underscore dollar. Terus nanti ini username from JSON-nya ini juga formatnya terus JSON kayak gitu. Sama ini. Nah, awal-awalnya nanti kita akan terlihat bahwa ini kayak error gitu. Karena merah-merah gitu. Nah, terus caranya gimana biar nggak nanti akan seperti ini. Kalau kita membuat seperti ini nanti akan kayak gini merah-merah, ini merah, ini merah. Karena ya ini belum kita generate. Jadi kelas yang akan di-generate dari prototipe ini itu belum terjadi, belum ada. Karena belum ada ya pasti merah karena ini belum ada gitu. Nah, caranya gimana biar nggak merah? Kita perlu menjalankan runnernya, build runnernya gitu. Kayak gitu. Makanya tadi kita perlu build runnernya. Jadi caranya run build runner build conflict output. Nanti akan otomatis di-generatein hasilnya. Kalau udah ada hasilnya, otomatis ini nggak akan error lagi. Ini juga nggak akan error. Konsepnya gitu. Nah, maksudnya apa nih one time code generator? Jadi ketika kita running ini, ketika selesai udah selesai gitu. Tapi kalau kita pengen apa itu si build runner-nya jalan terus ya, kayak ngebaca ada perubahan apa enggak, itu kita pakainya yang ini. Watch ya, watch delete conflict output. Jadi dia akan running terus, ini build running terus, lihat ketika ada annotation, dia akan ada perubahan apa kalau ada perubahan dia langsung boot lagi, boot lagi. Gitu. Kalau aku lebih suka pakai yang ini sih, gitu. Pakai yang one time aja. Jadi pas perlu aja saya eksekusi, kalau nggak perlu ya nggak usah dieksekusi. Biasanya gitu. Nah, terus nanti kalau consumption JSON extraction-nya itu sama, plug gitu. Gitu. Karena hasilnya nanti sama gitu ya. Ini ya to decode a JSON string to salahnya itu why you do not have actually to make any changes to our privation code. Jadi kode kita yang sebelumnya itu nggak perlu ada perubahan gitu karena hasilnya sebenarnya sama di dalam. Jadi masih pakai decode as from JSON seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini generating code for nested class ya gini. Nah, ini kita pun bisa ya, ini address. Nah, di dalam di dalam kelas itu ada kelas ya kayak gitu. Nah, ini kayak ini kita buat kelas ada kelas address, tapi di dalam user ini ada address juga nih gitu. Buatnya gitu. Itu gimana gitu kan. Nah, ya sama aja seperti ini address, insert address seperti itu. Nah, nanti seperti ini. Nah, ada insert of address gitu. Nah, tapi kalau kita pengen seperti ini, nanti kita perlu yang namanya apa itu kita kasih explicit to JSON true-nya nanti akan jadi kayak gitu. Konsepnya kayak gitu. Nih, udah konsepnya itu aja nih sebenarnya. Di sini coba ini JSON parsen background ini ngapain ini?
Oh ya, ini tentang HTTP ya, nih kayak HTTP-nya. Nah, ini kalau kita seperti ini, kita ada namanya future. Nah, kita bisa kita bisa buat kelas create foto kelasnya gitu. Nah, di sini kayak kita praktek beneran nih gitu pakai gitu. Nah, terus nanti kita convert to the response, to list foto. Nah, seperti parse, seperti ini, move, ini kan. Note, nah, seperti ini. Nah, ini example-nya seperti ini gitu. Konsepnya dia. Nah, kita coba satu-satu lagi ya. Kita balik ke sini. Nah, kita coba sampai sini ya, sebentar. Usernya, nah usernya yang sebelumnya itu saya nggak pakai JSON, sales session, sekarang saya pakai. Berarti saya perlu ini, part ini sampai sini. Saya copy aja. Saya masuk ke user, ya kan. Terus ini nggak perlu. Aku to map-nya saya hapus dulu sama tuh JSON-nya. Saya hapus, oke. Nah, ini saya hapus. Oke, terus saya taruh di atas ini. Ini dia butuh import. Nah, mirip ya ini, mirip, mirip. Nah, ini kan merah nih, nah, mirip yang dijelasin dia. Bilangnya merah-merah nih, sama kan. Nah, kalau merah-merah kayak gini temen, gak usah panik gitu. Udah kok merah ya? Screenshot taruh di grup, jangan gitu. Diterusin dulu belajarnya gitu. Diterusin dulu. Oh emang merah deh gitu kan. Terusin. Jadi jangan setengah panik terus ke forum gitu. Jadi selesaikan dulu sampai akhir. Kayak nonton nonton YouTube tutorial, tiba-tiba tengah-tengah ada error. Berhenti langsung ke forum nanya-nanya. Padahal ya emang apa disengaja error nanti akan ada solvingnya di belakang gitu. Jadi ikuti aja sampai selesai. Oh ternyata ada solvingnya gitu. Jadi biar tahu oh ini errornya seperti ini nanti kamu harus ngapain terus. Jadi belajarnya jangan setengah-setengah terus terus apa itu ke forum tapi selesaikan dulu belajarnya kalau belum paham baru ke forum kayak gitu. Konsepnya kayak gitu. Oke lanjut. Nah di sini kita juga perlu nambahkan ini factory sama itu. Oke di sini saya kopas saja dari sini factory. Nah, tapi teman-teman jangan dikopas ya, dibiasain ngetik ya gitu. Saya kopas karena saya udah tahu ya. Alasan aja ya. Karena saya udah bisa ini kok. Ya gitu juga. Biar cepat aja waktunya udah sempit soalnya gitu. Jadi saya kopas aja teman-teman coding manual biar biar memahami, menjiwai lah apa yang diketik gitu. Nah, setelah seperti ini kita pakai kita generate pakai ini run. Dan ini saya nggak gitu hafal cuman udahlah pokoknya dikopas aja. Terus ditaruh terminal sini. Enter nanti dia akan melakukan build. Dia akan baca yang ada at JSON selesainya. Kalau dia baca akan dia oh dia perlu apa nih? Oh perlu user titik G. Oh dia seperti nanti akan ada satu folder baru di sini. Satu file baru di sini. Nah ini ya kan ada kan itu. Nah dengan dibuatkan yang from JSON sampai to JSON. Nah di sini ini kita tinggal dia nggak pakai ini ya. Nah from JSON gitu konsepnya dia. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu teman-teman bisa dicobain gitu. Nah, ini kalau pengen yang lebih advance lagi, kayak kita bikin lagi address gitu kan. Terus nanti bikin user seperti ini, nanti itu usernya seperti ini cobain seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Kayak gitu. Nah, terus kalau seperti ini, ya ini kalau ini sudah pakai Flutter, sudah pakai aplikasi Flutter nih, soalnya muncul di sini nih, ya kan. Aplikasinya Flutter kan. Nah, kita coba ya, coba. Beneran nggak sih gitu? Tutorialnya Flutter itu beneran apa bohongan gitu ya kita coba ya. Saya juga ini gimana nyoba ya kita coba bareng-bareng ya tadi chattingnya rame nih izin keluar oh banyak yang keluar sebelum banyak yang keluar kita foto sama-sama aja nih. Biar mumpung masih banyak nih orangnya coba munculin fotonya kita foto dulu ya sebelum sebelum nanti tinggal 50 nih ya kan biar santai dulu. Nah ini pengen lihat nih. Wah ini ada Mas Ihsan nih. Wah Mas Ihsan baru pulang dari ini kayak ini. Dari sawah nih. Oh iya. Di daerah mana Mas ini? Oh Jogja. Jogja ini pundi Mas? Oh ya Gunung Kidul tuh. Oh ada juragan bawang juga nih kayak ini. Oh Mas Krisna ini ngeri. Ya. Ini ya Brebes ya Mas ya? Brebes.
Oh, background kirain. Nah, es- satu, dua, tiga. Nice. Sampai kita istirahat sebentar. Ini ada Mbak Mala masih join nih Mbak Mala. Halo Mbak. Oh ini ada suaranya. Wah ada Pak Habibie, Mas Arief. Oke, ya udah semua kita lanjut lagi gitu. Biar apa itu kita ada kenang-kenangan lah ya. Oke, kita lanjut. Kita cobain yang dari Flutter ya. Nah, caranya gimana? Kita lanjut lagi, Command Control P, terus kita pakai Flutter di sini. Flutter New Project, terus Application. Oke, kita pilih foldernya di sini. Kita tulis aja Flutter REST API atau HTTP example gitu. Kadang nama project aja bingung ya. Kalau bingung udahlah pakai project A, project B, project B gitu. Fokus ke codingnya ya, jangan fokus ke namanya. Oke. Nah, setelah itu kita coba cek di sini. Di sini dia bilang kita harus menambahkan pub add HTTP. Oke, kita bisa lewat terminal. Nah, terminal tuh ini kita bisa paste di sini. Bisa paste pakai ini atau bisa pakai shortcut gitu. Kita enter, ya kan. Nanti dia akan nambah di sini. Nih, tambahan di sini ya. Nah, ini teman-teman harus jajar ya kalau copy copy manual ya kayak gitu. Soalnya kalau kalian kelebihan spasi dia error gitu. Lagi dua ya. Jadi satu spasi error gitu. Atau kurang spasi juga dia nanti bisa error. Oke. Nah, setelah itu make a network ya, make a network. Nah, seperti ini. Kita akan mengambil 50.000 foto objek ya dari sini. Kita bilangnya seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini dia nggak kasih tahu nih, ini ditaruh di mana gitu. Oke, kalau nggak dikasih tahu, kita coba sembarang aja berarti ya. Di sini di bentar, client, HTTP client, fetch. Nah, kita langsung di sini berarti. Di main sini. Nah, gitu. Aku pakai intuisinya ini ya, bagaimana mereka ngoding ya. Oke, di sini eh, ini biarin. Terus ini saya ada extension namanya remove all comment ya di sini ya. Teman-teman bisa pakai juga untuk menghapus komennya ini terlalu banyak ini. Remove all comment seperti ini. Terus karena ini dia aplikasinya aplikasi counter ya, teman-teman kalau udah nyoba ini aplikasi counter kan. Dia counter tuh ya dia cuma nambah plus plus gitu. Nah, kita tambahkan di sini aja. Kayak gitu. Ini saya kopas aja biar cepet ya. Teman-teman jangan kopas, ketik aja. Oke, saya taruh di sini. Nah, terus ketika error seperti ini, kita coba import package library seperti ini. Nanti dia akan muncul seperti ini dan kita perlu di sini as HTTP. Nah, nanti kan nggak akan error. Gitu. Ini ya, ikuti aja nanti bisa. Oke, aman ya, aman. Terus di sini dia bilang kita perlu membuat kelas foto. Oke, langsung saya copy aja. Saya buat kelas foto di sini. Kita nggak perlu main apa tuh clean code. Pokoknya yang penting jalan dulu, gitu. Ikuti dulu. Oke, foto titik dart. Oke, saya paste di sini. Man, lanjut lagi. Kita perlu convert the response into the list of photo. Nah, di sini. Oke, kita copy lagi. Tuh, sini ya. Kita copy lagi. Nah, kita balik ke sini, terus kita taruh di bawahnya. Ini kita simpan ke belakang. Taruh di bawahnya, gini. Nah, fotonya kita import, komen titik, kita import, bisa atas, bisa bawah, oke. Berikutnya kita kasih JSON titik convert. Nah, fetch foto ini kenapa error? Karena di atas sudah ada. Nah, karena sudah ada, kita pakai yang baru, versi baru, yang di atas kita hapus gitu. Kalau versinya dia, kita diminta untuk edit, tapi di sini, nah kalau mau edit bisa. Ini di editnya itu sebenarnya di sini nih. Yang tadinya HTTP respon itu diganti dengan apa itu list foto, kayak gitu ya. Oke, kita ganti di sini list foto. Nah, gini. Cuman ketika error seperti ini, dia perlu eh, dia perlu dibuatkan
ini kita pindah ke gini ceritanya. Buat final respon, nah gitu kan. Terus kita kasih await nih, await terus kliennya, client gate-nya ditaruh di situ. Nah, kita kita cut, kita taruh di sini. Nah, yang di return itu adalah parse dari foto, itu adalah ambil dari sini. Karena kembaliannya kan list of foto. Nah, ini list of foto kembaliannya. Jadi kita taruh di sini, parse, terus gini, terus kasih respon titik body. Jadi kita ambil bodinya. Nah, kayak gini. Sini kita hapus saja. Nah, oke ya, sama ya. Ini sama kayak yang di sini. Oke. Sebentar di sini mulai gelap. Hidupin lampu dulu. Tes tes. Lanjut aman ya. Nah, terus setelah itu, nah, setelah kita udah ngopi di sini, bla 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 bla. Nah, langsung cek the working manager or work manager package to background processing. Ya gitu. Nah, kompleks nah ini, complete example-nya, ya kan? Complete example. Oh, ini dijadiin satu nih di satu kelas ya, satu kelas nanti ada ini, bukan kelas jadi satu file lah, satu file dia ada ini kita ceritanya. Nah, setelah itu di main-nya itu dia seperti ini. Nah, ini sebentar, ini stateless, title, scaffold upper, title. Terus photo list. Nah, photo list ini dia ada di sini. Oh ya, photo list. Dia stateless juga, nanti ada ini. Oke. Nah, kalau kita mau pisah-pisah, kita bisa buat photo list widget gitu. Nanti photo list widget isinya ini. Nah, ini bisa kita pisah. Contoh, photo list titik dot. Kita pisah di sini. Statelessnya dia butuh yang material. Fotonya kita butuh foto. Kayak gini. Terus yang di sini, nah ini kita tinggal bodinya kita ganti sampai sini, sampai ini, nah sampai sini. Nah, taruhnya di mana? Di main, terus yang di bagian body kita ganti. Yang center ini kita ganti sampai center. Oke, oke, bodinya kita gantiin satu, list fotonya kita enter, kita masukkan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, floating action buttonnya kita nggak perlu pakai, kayak gitu. Nah, nah udah pakai view job builder, sudah pakai fetch yang di atas, get client, aman. Ini kalau kita running, nih saya coba buka emulatorku. Emulatornya masih berisi aplikasi ini nanti. Nah, ini saya taruh di sini di samping. Sini ya teman-teman. Oke. Nah, kita running sekarang. Runningnya bisa lewat terminal, bisa lewat running di sini. Running ini bisa lewat terminal. Kalau lewat terminal itu biar kita tahu prosesnya ngapain di belakang. Itu pakai Flutter run main v. Nah, nanti akan tahu dia lagi ngapain, lagi download apa gitu kan. Siapa tahu ada apa itu, ada kode-kode rahasia nanti ada di belakang sini. Bikin download film gitu. Download film. Kayak gitu, di situ ya teman-teman. Izin pulang kantor dulu. Wah, pada izin ya, aku izin pulang juga. Gak apa yang pulang-pulang dulu nggak apa-apa daripada apa itu nanti kena macet atau ditungguin ibunya gitu. Ya, santai nanti ada videonya. Yang penting semangat belajarnya. Hujan sedang memanggil. Oh, ya. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Ini sama nih kayaknya. Oh, ya kan? Oh, ini sama dengan yang ada di sini.
putar dulu sedikit, nah nanti muncul. Set, set. Nah, sama nih isolate demo. Sama nih. Jadi apa? Ini sudah jalan gitu. Gitu. Jadi apa yang saya terjemahkan bener. Cepet-cepet juga bikin aplikasi ya nih. Cepet kalau pakai Flutter tuh ya, teman-teman. Gitu. Nih tadi berarti besok kita apa itu ceritanya 2 jam bikin bikin aplikasi setengah jam. Cepet. Kayak gitu juga. Tetap tetap apa itu tetap harus harus paham gitu. Kalau nggak paham ya bisa lama gitu. Ya teman-teman ya besok itu berarti aku harus nyiapin nyiapin Postman untuk CRUD-nya terus kita coba buat bentar besok 1,5 jam cukup nggak ya? Ya kalau nggak cukup pos cukupnya lah gitu. Soalnya saya juga belum nyiapin tapi udah ada bayangan gitu. Soalnya aku udah punya pernah ngisi yang CRUD API itu kalau nggak salah di ini ya di UGM waktu itu. Nah kita daripada aku nyiapin sendiri pakai server cook kita pakai yang Open API aja. Namanya itu Sep Splatzy Fake API Store ya kalau nggak salah. Nah besok kita coba pakai ini, Splatzy ini. Splatzy ya. Ini open API yang teman-teman bisa pakai gitu kan. Dia udah ada kalau mau latihan pagination ada, latihan pakai out ada, latihan upload bisa, filter bisa, cek bisa, all crowd bisa gitu. Nah, jadi teman-teman dan ini free gitu istilahnya. Free. Cuman ada batasannya mungkin kayak maksimal berapa 100 data, pas data. Cuman kan untuk latihan CRUD-nya tuh cukup gitu ya, teman-teman. Aku coba lihat ini bisa nggak kita pakai ya. Oh, ini produk tapi di sini. Pakainya produk title plus kategori description. Bisa aja gitu saya pakai title sama description-nya ya kalau task list ya. Kategori id name image. Wah, bisa pakai kategori bisa kayaknya pakai kategori. Jadi kan kayak task list paling kan aku butuh namanya aja gitu. Jadi tinggal besok lah besok kalau ada API yang bagus apa kalau nggak pakai yang ini gitu. Jadi teman-teman bisa pakai ini juga ya teman-teman. Kalau mau latihan-latihan tentang tadi ya REST API gitu kan. Bagaimana ambil data. Itu kan ini kan URL-nya ini apa? Ntar dia itu untuk introduction-nya terus produk. Nah, sebagainya ini. Nah, ini terus teman-teman bisa testing di mana? Di Postman. Nah, Postman ya. Nah, di sini kita tambah lagi ya get seperti ini. Products. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, iya kan di produknya image gitu. Ini kita teman-teman bisa belajar dari sini gitu. Kayak tadi ya, bikin objeknya, bikin kelasnya dari contoh kayak gini, bikin kelas pakai quick type gitu kan. Nah, nanti apa get pakai rel ini nanti returnnya itu kayak list of produk kayak gitu-gitu modelnya. Nanti baru ditampilin di Flutter-nya kayak gitu. Itu bisa jadi biar tahu latihan tentang ngambil data. Kayak kemarin ada yang nanya, Mas kalau ambil data Al-Quran gimana, ambil data kiblat gimana? Seperti ini, dapat seperti ini. Nanti teman-teman bikin kelasnya, ya kelas yang seperti tadi itu ada JSON session-nya. Nanti dikonversi datanya itu terus ditampilin di UI-nya gitu. Mirip yang ini tadi konsepnya. Nah tadi. Nah kayak ini kan, ini datanya dari internet ya kan, diambil, ditampilin. Datanya dari sini nih. Nih kalau pengen lihat kita copy aja terus kita ke sini kita get aja kita send nah datanya ini nih yang diambil kan dia URL-nya Pak ya coba kita lihat jadi kita nggak baca ini ya nah seperti ini parse bodinya ini dia nge-cache from JSON to list nah ini ya title URL nih URL kemudian thumbnail ya terus yang dikeluarin sama dia itu yang si thumbnailnya nih thumbnail image network ambil dari foto berdasarkan indeksnya ya kan indeksnya ini kita pakai item ini kembali inputannya ini diambil yang thumbnailnya gitu ceritanya ini kan udah pakai yang tadi apa itu JSON JSON in class gitu konsepnya kayak gitu tuh teman-teman ya ini udah tinggal 15 menit lagi sebelum jam setengah 6 karena di sini maghribnya setengah 6 juga udah agak maju mungkin untuk hari ini cukup
untuk sesi codingnya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan sebelum ditutup. Besok kita langsung praktek coba membuat aplikasi task list-nya gitu. Yang sederhana lah gitu. Kita langsung buat apa itu connect integrasi API-nya gitu ke API-nya, terus nanti kita coba tampilin listnya, terus nanti ada add-nya di sini, kita add ke situ gitu kan, konsepnya kayak gitu. Nah mirip di sini lah, kayak sini aku mau ngasih add gitu, bisa aja di sini saya kasih ya body. Nah di sini ya, floating action button, terus saya kasih floating action button, ini terus di on press tuh dia wajib. Nah seperti ini. Nah ini saya harus ngerti lah, enggak hafal tapi paham. Sering coding nanti lama-lama ingat. Child ini terus kita kasih icon kalau salah icon. Iconnya itu icon titik apa ya? Note ya mungkin ya. Note note add. Nah, kayak gini. Kalau kita save nanti akan muncul di sini. Oh ini kalau kita pakainya ini harus pakai R ini, shift R di sini. Nah, ada seperti ini kan di sini. Nah, ini kalau kita klik tuh kan dia arahnya seperti sebenarnya ini kan. Nah, ini teman-teman bisa buat di sini kayak show dialog di sini. Show dialog build ini dia jadi gini ya, konteks nggak salah ya gini. Nah, terus di sini kita return. Returnnya kita bisa pakai let dialog. Dialog ada title-nya. Sini bisa pakai teks gini. Add task contoh gitu ya. Terus habis itu selain title tuh dia ada konten kalau salah itu. Ada konten. Nah, kontennya kita bisa kasih kolom nanti. Kolom di sini. Children-nya itu kita bisa kasih tag field kayak gini. Tag field itu ada decoration ya. Decoration-nya itu ada input decoration itu ada label kalau nggak salah. Label itu dia widget. Berarti label text saja. Label text. Terus di sini itu ada task contoh kayak gitu. Nah, kayak gini. Terus nanti di bawahnya, nah biasanya column, terus di bawahnya di sini di dialog itu dia ada action kalau salah action. Nah, action nanti kita bisa kasih elevated button, on place-nya kita kasih kosong nih function, child-nya ini kita kasih text ya. Teks tulisannya mungkin kayak simpan gitu. Ini kalau kita klik di sini, bentar kita harus di reload di sini. Saya stop dulu aja ini. Saya stop, saya running. Saya running lewat sini aja. Nah, kalau ada keluar-keluar gini, langsung dipakein add cons everywhere. Kenapa perlu cons? Supaya dia apa lebih efektif gitu. Jadi nggak perlu di build ulang ketika di running gitu. Nah, kalau kita running klik di sini, nanti akan muncul di sini. Nah, kenapa panjang seperti ini? Itu karena kita pakai kolom. Kolom itu sifatnya akan memenuhi layar gitu konsepnya. Nah, biar dia nggak memenuhi layar, kita perlu pakai propertinya dia yang namanya itu min axis size. Terus kita pakai min yang min kayak gini. Main axis size. Nah, kalau kayak gini, kalau kita klik lagi, dia sesuai dengan tasknya kayak gini. Jadi nanti kita tulis di sini tasknya apa? Contoh badminton gitu. Ya, ke badminton. Ya, sebenarnya. Nanti simpan, klik, nah dia akan keluar gitu. Kan disimpan gitu, disimpannya di list gitu aja nggak? Di list, simpan ke server kayak gitu. Nanti ini pun sama, nanti di sini kita pakai list list tasnya itu di sini. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi konsepnya gitu, CRF-nya gitu. Kita add-nya di sini, nanti listnya ada di sini. Kita klik masuk ke detail. Ketika ada button edit kita bisa edit. Delete kita bisa delete gitu. Cuman karena waktunya cuma 1,5 jam, nggak tahu sempat apa enggak ya gitu. Karena idealnya sih 3 jam ya gitu sebenarnya. Cuman lihat besok gitu. Bisa cepet sih kalau pakai ChatGPT ya gitu. Pakai ChatGPT bisa kayaknya. Cuman apa mendidik apa enggak gitu. Apa ya? Bisa coba ya pakai ChatGPT. Cuman teman-teman jangan ikut ya pakai ChatGPT ya. Harus ngoding manual gitu. Ya ChatGPT kayaknya bisa. Wah, ada live semua nih. Ya, oke. Dapat epidoc-nya, Pak. Ya tadi pakai yang tadi ya atau kalau enggak saya bisa buat sendiri karena saya juga ada server Strapi gitu. Cuman lupa aku udah aktif gak coba. Nanti aku coba buatin sendiri juga Pak di FIC 9 kayak ada FIC 9. Nah, di sini nanti aku buatkan satu CRUD juga bisa di sini.
Soalnya ini saya buat satu CRUD untuk apa itu, untuk task list bisa, ini kan ini produk dan lain-lain. Tuh. Ini FIC build 9 ya, bikin kayak gini. Dan itu nggak susah sih karena ini pakai generator ya gitu. Diajarin dari nol ya yang FIC build 9. Oh ya, aku ada FIC build 10 ya itu. Tadi baru saya rilis gitu. Jadi sekalian apa itu, ngiklan tipis-tipis gitu ya. Siapa tahu ada yang minat gitu. Kita ajarin dari nol juga, dari instalasi juga. Itu di mana ya? Nah, nih, FIC FIC 10. Tadi aku sempat share juga. Nah, daftarin lewat sini, teman-teman. Harganya itu ke teman-teman, buat teman-teman ini khusus untuk komunitas, komunitas Kodwet Bahri itu bisa pakai FIC 40. Nanti ada potongan di 40.000 gitu. Jadi tinggal bayar 135.000 gitu. Ini teman-teman bisa dapat apa, 10 kali pertemuan ya kan, Zoom. Satu kali Zoomnya itu 2 jam. Jamnya itu tiap malam, tiap hari Kamis sama Jumat jam 8 sampai jam 10 malam masih masuk lah gitu. Kayak gitu. Dan nanti biasa ada recordingnya seperti ini, terus tiap minggu ada tugasnya gitu. Nanti di akhir sesi ada tugas bersama gitu, yang minimal ngerjain 2 tugas, nanti saya kumpulkan jadi satu tim, tiap tim ada 5 orang gitu untuk bikin tugas akhirnya. Untuk temanya ini bikin CBT untuk tes potensi akademiknya gitu. Tapi bisa dikembangin ke masing-masing ya, bisa dikembangin ke tes soal, tes macam-macam lah. Yang penting teman-teman di sini nanti belajar bikin dashboardnya, dashboard adminnya untuk nambah soal, bisa upload soal, download soal gitu. Kayak gitu pakai Laravel ya di sini. Terus untuk mobilnya itu nanti dia bisa apa itu, register, login, nanti milih milih soalnya, terus nanti dia akan ada waktu untuk pengerjaannya, nanti ada skornya gitu. Karena TPA kan dia ada beberapa kategori. Dan soalnya pun dibuat random gitu ya, teman-teman. Jadi apa itu, kalau emang mau belajar langsung praktek itu di sini gitu. Nah, beginner, intermediate atau advance dari mana ya? Ini apa itu, satu ya mungkin dari pengalaman gitu, dari pengalaman atau dari dia bisa kerja sendiri nggak? Contoh kayak kamu dikasih satu project gitu, project Flutter. Terus kamu bisa kerjain sendiri dari nol sampai selesai sampai rilis. Itu kamu sudah masuk di intermediate gitu. Advance itu ketika kamu dapat project, ditawarin ini project 1 bulan selesai, bisa nggak? Bisa, advance kamu gitu. Tapi kalau kamu sendiri nggak yakin, kamu ada project ini sebulan bisa nggak? Wah, aku nggak yakin, beginner. Nah kan gitu kan, kamu project ini bisa sendiri nggak? Nggak bisa, harus ada temannya, beginner. Nah gitu kan ceritanya. Oh, ini sendiri bisa, bisa tapi 3 bulan. Nah, intermediate. Jadi konsepnya kita siap nggak gitu, kita siap, kita beneran yakin bisa nggak gitu, kayak gitu. Kalau kita siap, kita yakin ya udah advance gitu. Mau apa aja kayak, oh Mas bisa bikin aplikasi ke Gojek nggak? Bisa, udah advance gitu. Mas bisa bikin aplikasi Traveloka? Bisa. Waktunya segini, bisa ngumpulin temen. Udah gitu. Tapi kalau baru ditawarin, oh bikin aplikasi ini apa, kayak news app gitu. Aduh, gimana ya? Mikir-mikir gitu. Nah itu beginner berarti, ya kan. Bikin halaman login aja bisa seharian gitu. Nah itu beginner, ya kan. Di halamannya aja nih, halamannya aja ngoduh. Ini gimana ya, pakai padding apa pakai sashbox gitu kan. Ini mau pakai margin atau pakai kontainer. Nah, kan milih-milih ya, itu beginner gitu. Tapi kalau udah advance sama sama intermediate udah tahu, oh ini pakai padding, oh ini list view, oh ini pakai grid, oh ini pakai ini sliver, oh ini pakai ini, oh ini icon nih gitu kan. Oh ini circle avatar. Nah, kan gitu ya Mas ya. Di situ ya cara cara nentuinnya gitu. Jadi teman-teman lihat gitu. Kalau ditawarin aplikasi bisa ngerjain sendiri, ya kan, waktunya cepet, ya intermediate udah masuk kayak gitu. State management pun gitu. Oh, bisa cepet, state manajemennya bagus. Ya, itu intermediate gitu. Makanya kan kalau saya bilang beginner tuh ya udah kita bahas apa itu UI, ya kan, slashing, ya kan. Kita belum masuk state management. Bisa state management itu aku bilangnya intermediate. Dia udah bisa nih bagaimana menghandle sebuah state gitu. Bagaimana menampilkan sebuah data dari sebuah data ke UI dari database gitu, dari API. Nah, itu intermediate. Advance itu nanti, oh dia bisa connect ke Firebase, dia bisa bikin aplikasi chatting yang real time, dia bisa connect ke Mitra untuk payment gitu kan, dia bisa pakai QR code, dia bisa pakai Google Map untuk nampilin map ya kan, dia bisa bikin aplikasi untuk live tracking. Nah, itu udah advance gitu. Kayak gitu ya, Mas ya. Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi ada step by stepnya gitu. Benar-benar
perbedaan signifikan tes GPT ini dibandingkan dengan Google Form itu apa ya Mas Bahari ya? Ya kalau Google Form kan kamu apa namanya nggak ada database-nya ya kan. Terus apa itu namanya? Ya itu nggak bisa di apa tuh namanya itu? Ya pokoknya kamu nggak bisa kontrol gitu kan. Tiba-tiba Google Form mati ya kamu mau pakai apa gitu kan. Dan dia nggak kalau Google Form kan dia multiple purpose ya atau general purpose gitu. Dia nggak cuma buat CBT, dia buat apa aja gitu. Gitu untuk survei untuk apa. Tapi kalau ini kan ya udah CBT ya nanti ada timernya, ada scoringnya gitu. Emang kalau di Google Form ada gitu kan nggak ada timernya. Ini kamu kamu ngisi form harus 6 jam 1 jam selesai. Kalau nggak selesai nanti form kamu ditolak kan nggak ada gitu. Tapi kalau pakai aplikasi CBT ini kan ada gitu. Nah 60 menit nggak selesai ya nanti tesnya selesai gitu. Skor kamu akan keluar sesuai dengan apa yang kamu pilih gitu. Bedanya di situ. Kalau tertulis junior Flutter FIC 10 ini akses PDF kelas FIC lainnya nggak bisa. Kalau teman-teman beli yang FIC 10 ya untuk FIC 10 doang gitu ya. Karena ini ya, beda tema juga gitu. Beda tema, beda ide, beda video gitu. Nah, itu semua kan kita harus hargai ya gitu, teman-teman. Nanti FIC batch 8 dia untuk siakat ya kan, FIC batch 10 ini. Jadi siakat ya dia beli siakat aja, beli gitu, teman-teman. Tapi nanti bisa ada bundling gitu kayak 250 nanti dapat 3 batch gitu. 300 dapat 4 batch gitu. Jadi ada bundling kalau teman-teman mau gitu ya. Kayak gitu. Mas kalau junior Flutter tapi wajib bisa set management blog gimana ya? Maksudnya junior atau intermediate? Ya bebas itu kan tergantung yang ngasih kerjaan ya gitu. Ya ini yang balik lagi kalau kita masuk ke dunia kerjaan itu kita jangan ngatur gitu. Kayak kita taunya oh, blog itu intermediate kok dibilangnya junior. Ya nggak usah ngatur gitu. Suka-suka yang ngasih kerjaan gitu. Kalau bagi dia set manajemen blog itu masih beginner ya ikut ikut mereka. Gitu. Itu kan objektif ya. Gitu. Bagi mereka connect ke Google Map itu beginner ya nggak apa-apa gitu. Jadi apa itu kayak tadi saya bilang kan itu juga menurut saya gitu. Nah, menurut orang lain juga mungkin beda gitu. Menurut mereka mungkin junior itu harus bisa state management harus iya bisa aja kayak gitu. Jadi sesuaikan aja dengan case-nya ya gitu. Gitu. Jadi dipikirkan lagi, wah ini worth it nggak sih uang segini gitu. Nanti kalau saya nggak join, kalau saya bayar ternyata saya nggak niat, ya, nanti hangus dong gitu. Ya dipikirin aja. Gitu. Tapi yang saya lihat selama ini banyak yang nggak join pun ya mereka tetap nggak akan ada ruginya karena akan ada LMS, ada videonya, bisa tonton kapan aja. Ketika mereka butuh mereka bisa balik lagi gitu. Dan ada grup khususnya gitu. Di situ beneran ada saya, ada semua orang yang niat belajar di situ. Kalau mau bertanya langsung ke situ. Gitu. Dan di situ ya kita kayak keluarga besar juga gitu. Itu di satu kelompok khusus ya, khusus per batch ya. Gitu. Belum yang agak besarnya lagi gitu. Karena yang udah join ya pasti saya joinin ke grup yang besar lagi. Kayak gitu teman-teman. Itu sekilas tentang event yang biasa saya ceritakan gitu kan. Saya ceritakan dan biasanya per tiap bulan itu ada gitu. Saya nggak tahu nih bulan Desember gitu. Oke gitu mungkin ya teman-teman ya. Untuk hari ini kita lanjut besok. Besok mungkin di jam yang sama. Saya usahakan jam sama kita join lagi. Nanti jam 4 kita mulai bikin aplikasi task list-nya gitu. Untuk integrasi ke API. Di sini udah ada. Saya coba stop. Kita coba foto bareng lagi. Di akhir kita tinggal berapa ini? Oh, 84. Ya, dibuka ya, teman-teman. Nice. 1, 2, 3. Kemudian lagi di masjid. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di besok sore di jam yang sama. Terus yang mau bertanya atau apa silahkan grupnya dimanfaatin aja, diramekan aja. Itu bebas ya. Oh, itu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak nyepam gitu kan. Itu kalau ada apa paling saya remove kalau kalau yang agak nyerempet-nyerempet gitu. Tapi bebas lah. Saya juga suka guyon kok gitu. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih waktunya. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.